Film ini menceritakan tentang sebuah kelompok kecil yang sedang berjuang untuk membela negaranya dan mencoba untuk menyatukan beberapa negara bagian yang sedang terjajah dan dikuasai oleh pemimpin yang kejam. Pasukan kecil ini dipimpin oleh seorang pemuda yang tidak terlalu tampan, berbadan kecil namun ia sangat jago kungfu sehingga namanya cukup dikenal di seantero dataran Cina. Namanya adalah Xin Jiqing. Cerita dimulai dari seorang pemuda yang sedang berada di pulau mayat-mayat prajurit yang telah tewas, sepertinya hanya dialah yang selamat dari pertempuran tersebut, dia adalah Xin Jiqing. Wajar aja ia selamat karena ilmu bela dirinya sangat hebat. Xin Jiqing hanya bisa menatap sedih di sekelilingnya. Semua pasukan yang ia pimpin tewas tak bersisa. Tiba-tiba saja Xin Jiqing dikejutkan oleh keluarnya seorang prajurit dari depannya dengan menghunus tombak dan mengena dada Xin Jiqing. Terlihat itu adalah prajurit musuh yang masih tersisa dan selamat. Namun tiba-tiba muncul seorang teman Xin Jiqing yang bernama Palu dan ia pun segera membantu Xin Jiqing, dan akhirnya prajurit musuh itu pun tewas. Setelah itu Xin Jiqing pun menanyakan kepada Palu di mana seorang wanita dan adik laki-lakinya. Wanita itu adalah Sun Sua dan adiknya bernama Tianti. Palu pun meminta maaf karena sewaktu ia bertempur tadi, ia tidak sempat mengawasi dan menjaga kedua kakak beradik itu, namun Palu melihat seorang laki-laki berbadan besar membawa mereka ke markas mereka yang tidak jauh dari lokasi pertempuran. Tanpa panjang lebar Xin Jiqing pun langsung menuju di tempat di mana Sun Sua dan Tianti disandera. Sewaktu Sun Sua dan Tianti disiksa tiba-tiba seorang penjaga dihajar oleh Xin Jiqing sampai jatuh ke tanah, tanpa banyak bacot Xin Jiqing dan si gendut yang kita sebut saja namanya si perut, langsung baku hantam dengan serunya. Palu pun tidak ingin ketinggalan dalam pertarungan itu. Setelah meyakinkan Sun Sua baik-baik saja Xin Jiqing dan perut pun kembali bertarung. Merasa kewalahan si perut pun langsung menaiki kudanya dan mencoba meloloskan diri dari Xin Jiqing. Namun Sun Sua yang seorang ahli panah, tidak membiarkan si perut meloloskan diri dengan mudah. Dengan tepat Sun Sua melepaskan anak panahnya dan mengena badan si perut. Namun sangat disayangkan ketika si perut ingin kabur, ia mencoba menusuk Sun Sua dengan sebuah tombak. Namun adiknya pasang badan menyelamatkan kakaknya. Akhirnya Tianti pun tewas sedangkan si perut dapat meloloskan diri dan berlari bersama kudanya dengan badan yang terluka parah oleh anak panah Sun Sua yang menancap di badannya. Setelah mengkremasi adik dari Sun Sua, Xin Jiqing pun menjadi sangat marah dan dendam. Ia pun berjanji akan menghabisi nyawa laki-laki yang membunuh Tianti, namun sebelum itu ia harus meminta bantuan kepada teman lama yang berada di Provinsi Taishan. Cerita beralih ke markas besar tentara Jin, di mana di sana dipimpin oleh seorang diktator yang rakus akan kekuasaan. Ia menjajah hampir separuh provinsi yang berada di dataran Cina. Ternyata si perut adalah salah seorang kaki tangannya jenderal pasukan Jin. Jenderal pun sangat marah kepada si perut karena ia kembali sendirian tanpa 2.000 pasukan yang diminta oleh Jenderal Jin. Lalu si perut menceritakan kalau ia bertarung dengan Xin Jiqing. Mendengar itu pun Jenderal Jin sangat cemas dan gemetar. Kemudian Jenderal Jin menyuruh anak perempuannya untuk memburu Xin Jiqing. Cerita kembali di mana Xin Jiqing telah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jia. Di sana Xin Jiqing menjelaskan semua maksudnya. Namun agar Xin Jiqing mendapatkan bantuan, Jia pun memberikan Xin Jiqing tantangan untuk menghabisi sekelompok pasukan Jin yang berada di balik bukit Provinsi Taishan. Jika engkau bisa memenangkan pertempuran itu, maka engkau diperbolehkan masuk ke benteng dan aku akan membantu dengan semua kemampuanku. Xin Jiqing pun setuju dan ia hanya meminta 500 pasukan saja. Terlihat pasukan Jin melintasi sebuah lembah di mana di atas lembah sudah bersiap pasukan kecil yang dipimpin oleh Xin Jiqing. Setelah waktunya siap, pasukan Xin Jiqing langsung menyerang pasukan Jin tersebut, dan peperangan tidak dapat terelakkan.
Dengan terbunuhnya pemimpin pasukan jin tersebut, akhirnya semua pasukan jin yang tersisa lari kocar-kacir terbirit-birit menyelamatkan diri, dan pada akhirnya pasukan Shinji King pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Akhirnya Shinji King dan beberapa pasukan dipersilahkan masuk ke dalam benteng dan membagikan bahan makanan dari hasil menang perang kemarin, namun sepertinya seseorang dari petinggi di sana tidak senang dengan keberadaan Shinji King. Ia adalah Junbao, salah seorang pemimpin pasukan di sana. Malam pun tiba dan mereka pun merayakan kemenangan dengan berpesta dan minum minuman sampai mabok berat. Terlihat si perut membuli pasangan Shinji King dan Sun Sua segera untuk menikah. Ternyata mereka ini adalah sepasang kekasih, sedangkan Shinji King dan kakak tertua Pao dan Jia sedang mengobrol di dalam. Ternyata Jia masih belum yakin kalau Shinji ingin bergabung dengan pasukan Taisan. Mereka takut kalau kedatangan Shinji King ini hanyalah sebuah siasat dari pasukan Jin. Mendengar itu Shinji hanya tersenyum. Shinji King sekali lagi menjelaskan kalau ia telah membantai pasukan Jin, dan kemarin telah memenangkan perang lagi. Apakah itu tidak dapat kalian pertimbangkan, ungkap Shinji King. Lalu Junbao pun berkata, apalagi yang lebih terpenting dari tujuan balas dendam? Shinji pun berkata, berikan pasukanmu dan aku akan memimpin untuk berperang demi menyatukan rakyat dan daerah-daerah yang telah tercerai-berai oleh pasukan Jin. Mendengar itu Junbao pun bersemangat untuk membantu Shinji King. Keesokan harinya tepat di siang hari, tiba-tiba datanglah orang berpakaian seperti biksu dan ternyata ia adalah temannya Shinji King. Ia berniat untuk bergabung dan membantu Shinji dalam pertempuran dengan pasukan Jin yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ia menjanjikan akan mendatangkan 5.000 pasukan untuk bergabung dengan Taisan. Mendengar itu Junbao pun sangat bersemangat, namun Junbao dan Jia pun tidak mempercayai begitu saja terhadap temannya Shinji yang seperti biksu itu. Cerita beralih ke markas pasukan Jin yang dimana mereka sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang Taisan dengan 8.000 prajurit, dan pasukan itu langsung dipimpin oleh perempuan yang dimana ia adalah anak dari Jenderal Jin. Sewaktu pagi hari keributan pun tiba, ternyata sahabat Shinji yang seperti biksu itu adalah utusan dari Jenderal Jin untuk mencuri segel Taisan. Mendengar itu pun Shinji merasa tak percaya. Jia pun berkata dia adalah seorang penipu dengan iming-iming memberikan 5.000 pasukan, sedangkan ia hanya ingin mengetahui kekuatan dan posisi kita kepada Jenderal Jin. Mendengar itu Shinji King pun marah dan langsung mengejar sahabat pengkhianatnya itu. Akhirnya kedua teman lama itu pun bertarung mati-matian, dan Shinji King pun sangat tidak mempercayai mengapa temannya itu bisa berkhianat. Merasa kalah biksu itu pun menyerah dan memberikan segel itu kepada Shinji, dan juga ia memberitahukan kepada Shinji kalau nanti malam pasukan Jin akan menyerang Taisan. Namun tiba-tiba biksu itu menyerang Shinji dari belakang, namun Shinji berhasil mengelak dan membunuh biksu tersebut. Setelah kembali Shinji dan Jia pun segera menyusun rencana dan taktik untuk menghadapi pasukan Jin. Tidak kalah ternyata Jenderal Jin dan putrinya juga sedang menyusun rencana. Kita harus hati-hati dengan Shinji King, karena ia adalah pemimpin pasukan yang sangat jenius yang sudah terkenal di seantero Cina. Keesokan harinya Shinji dan teman-temannya akan pergi untuk menemui Kaisar untuk meminta bantuan, karena dengan jumlah pasukan Taisan yang sedikit tentulah ia tidak akan bisa menghadapi pasukan Jin yang berjumlah puluhan ribu. Akhirnya Shinji pun tiba di kekaisaran dan ia pun langsung menghadap Kaisar. Setelah ia menjelaskan semua masalah yang akan dihadapi dan meminta bantuan, akhirnya Kaisar pun setuju untuk membantu Taisan demi membasmi Jenderal Jin yang sangat jahat. Shinji pun kembali ke Taisan, namun apa yang ia dapat? Ternyata bendera kuning alias kematian Junbao yang ia dapati. Shinji pun langsung masuk dan melihat jenazahnya Junbao. Siapa yang melakukan ini, ungkap Shinji.
Yang melakukan ini adalah Marsekal Bao, ia berkhianat kepada kita dan sekarang ia bergabung bersama pasukan Jin. Demi uang dan kedudukan ia rela berkhianat. Mendengar itu Shinji pun bertambah marah dan sangat dendam kepada Marsekal Bao. Terlihat di depan semua pasukan Jin, sang jenderal mengangkat Marsekal Bao menjadi pimpinan pasukan di sana. Marsekal Bao pun sangat senang dengan kedudukan dan pangkat yang ia dapati. Sedangkan di sisi yang lain di Taishan, Shinji dan teman-temannya sedang menyusun rencana untuk menerobos ke markas Jin hanya untuk satu tujuan, yaitu membalaskan dendam Junbao kepada Marsekal Bao. Mereka pun langsung bergerak menuju markas besar Jin, dan ternyata kedatangan mereka juga telah diketahui oleh pasukan Jin dan mereka juga bersiap bertempur menghadapi pasukan Taishan. Pertempuran pecah dan baku hantam pun terjadi, pedang beradu pedang, tombak dilemparkan, anak panah pun melesat mencari sasarannya. Pandangan mata Shinji King tidak lepas untuk mencari Marsekal Bao. Sun Sua pun beradu mekanik kepada putri Jenderal Jin. Akhirnya putri sang jenderal pun tewas di tangan Sun Sua. Tibalah saatnya untuk kematian Marsekal Bao di mana akhirnya Shinji berhadapan langsung dengan Marsekal Bao. Tentu saja Marsekal Bao bukanlah tandingan Shinji. Setelah merasa akan mati, Marsekal Bao meminta kesempatan sekali lagi kepada Shinji, dan ia berjanji tidak akan berkhianat lagi, namun perkataannya tidak ditanggapi oleh Shinji, dan engkau pun harus mati, ungkap Shinji King kepada Marsekal Bao. Setelah menangkap Marsekal Bao, akhirnya Shinji King dan teman-temannya terkepung oleh pasukan Jin, kemudian Jenderal Jin pun menawarkan kesepakatan kepada Shinji. Kalau engkau menyerah maka engkau dan teman-temanmu akan selamat. Mendengar itu pun Shinji hanya tersenyum, dan Shinji pun berbalik menawarkan tawaran kepada Jenderal Jin, kalau engkau yang menyerah maka engkau pun akan selamat. Mendengar itu Jenderal Jin sangat marah dan menyuruh pasukannya untuk menyerang Shinji King. Tanpa takut sedikit pun Shinji dan teman-temannya langsung maju duluan untuk menyerang pasukan Jin. Pertempuran pun terjadi namun sangat disayangkan Sun Sua pun tewas terkena anak panah demi melindungi kekasihnya Shinji King. Shinji pun berusaha untuk menyelamatkan Sun Sua, namun itu tidak berhasil karena banyak anak panah yang menancap di dada Sun Sua. Sun Sua pun tewas, calon istrinya pun dibunuh dan itu sangat membuat Shinji King sangat murka terhadap pasukan Jin terutama dengan Jenderal Jin. Jenderal Jin pun tewas terkena tombak yang dilempar Shinji, Palu pun terus bertempur untuk menghalangi pasukan Jin yang akan menyerang Shinji. Akhirnya Palu pun tewas dan Shinji King pun berhasil melarikan diri. Dan pada akhirnya semua temannya tewas termasuk Sun Sua, namun itu setimpal dengan tewasnya Jenderal Jin.